Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang Engkau berikan bagi kami melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Firman yang berotoritas, firman yang berkuasa mengoreksi hati kami. Berikan kami kerendahan hati untuk menerima sabda-Mu, serta merubah sifat hati kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Tema renungan kita adalah menjaga motivasi hati dalam segala hal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjaga motivasi hati kita dalam segala aspek kehidupan merupakan ciri yang paling utama sebagai seorang murid Kristus atau sebagai anak-anak Allah. Namun kendala terbesar yang menjadi penghalang ketika seseorang melakukan evaluasi diri adalah adanya keakuan yang besar, kesombongan diri, kemunafikan, atau keengganan untuk berubah dan tetap mempertahankan sikap hati yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Tidak banyak orang yang mau mengevaluasi diri tentang motivasi hati. Karena hal ini membutuhkan kerendahan hatinya. Seringkali kita berpura-pura dan berusaha menutup-nutupi hati dengan berbagai upaya agar orang lain tidak tahu yang sebenarnya. Namun perlu kita ingat bahwa dalam 1 Samuel 16 ayat 7b, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Mari kita belajar dari hidup Daud, yang tidak pernah berhenti memohon kepada Tuhan agar senantiasa menyelidiki hatinya. Dalam Mazmur 139 ayat 23, Daud berseru kepada Tuhan, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku." Artinya Daud menyadari bahwa di hadapan Allah tidak ada yang dapat ia sembunyikan. Itulah sebabnya ia bersedia untuk diubahkan oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bila kita salah menjaga motivasi hati kita dengan benar sesuai dengan firman Allah, maka yang terjadi adalah hati dapat menimbulkan berbagai macam masalah dalam kehidupan. Mengapa demikian? Karena segala tindakan kita berasal dari hati, termasuk di dalamnya perbuatan dosa. Jika kita masih menyimpan kejahatan dalam hati, itu hanya akan membuat kita tidak tenang dalam hidup ini, kehilangan damai sejahtera, mengganggu dalam melakukan segala aktivitas kita, bahkan menyebabkan kita sulit untuk bersekutu dengan Tuhan atau sulit untuk berdoa. Hati kita ibarat sehelai kanvas yang akan terbentuk coraknya sesuai dengan cat yang disapukan ke atasnya. Impian dan keinginan hati manusia ibarat catnya, dan apabila kita menyapukan kuas iman dan mulai mengecat di atas kanvas hati kita, maka terwujudlah apa yang Tuhan nyatakan bagi kita melalui iman dan tindakan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Apakah kita selama ini sudah memiliki motivasi hati yang benar sesuai firman Allah? Masihkah kita menyimpan kejahatan atau kepahitan lainnya dalam hati yang menyebabkan kita sulit untuk berdoa? Bila hati kita masih dipenuhi dengan segala jenis kejahatan, dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, dan juga kedegilan, datanglah segera kepada Tuhan. Akuilah dengan jujur, dan mohonlah agar Tuhan menyelidiki hati, maka Dia pasti sanggup untuk memulihkan. Amsal 4:23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang menegur kami dan mengoreksi motivasi hati kami
dalam mengiring dan melayani Tuhan, sehingga kami memiliki motivasi hati yang benar, serta hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.